Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you all in a good condition. Halo teman-teman, kalian apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Pasti setelah melihat video ini kalian kaget dan bertanya-tanya, kenapa yang menyampaikan materi bukan Bapak Khalid? Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Era Afida. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi bahasa Inggris dan kita belajar bareng-bareng ya. Oke, materi hari ini adalah tentang greeting card. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang definisinya atau pengertiannya, kemudian function atau kegunaannya, lalu karakteristik atau ciri-ciri, lalu expression atau ekspresi, kemudian example, lalu how to make greeting card, dan yang terakhir adalah tugas. Nah, penyampaian tugas di sini saya akan menyampaikannya kemungkinan sekarang saya akan sampaikan atau mungkin nanti di pertengahan video atau mungkin di akhir video. Jadi kalian harus simak baik-baik agar kalian juga tidak telat ya untuk tahu tugasnya itu apa aja. Ya, yang pertama kita akan mempelajari tentang definition dari greeting card. Greeting card is a card given to show someone expression and concern for the things that happen other people life. Jadi, kartu ucapan adalah kartu yang diberikan untuk menunjukkan ekspresi dan kepedulian seseorang terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Jadi, greeting card itu adalah sebuah kartu untuk memperlihatkan ekspresi kita terhadap mungkin suatu pencapaian orang lain atau mungkin kesenangan orang lain juga. Jadi greeting card itu merupakan kartu ucapan. Yang kedua adalah function. Function atau fungsi dari greeting card. Yang pertama adalah congratulate someone's success, and then to express sympathy for someone. Third, to motivate someone. Yang berarti, yang pertama, memberikan selamat atas keberhasilan seseorang. Kemudian, yang kedua, menyatakan simpati pada seseorang. Dan yang ketiga, untuk memotivasi seseorang. Ada juga greeting card itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari greeting card. Nah, karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama, short and easy to understand. Kedua, well written. Kemudian yang ketiga, sometimes accompanied by picture. Yang keempat adalah packaged attractively. Jadi, greeting card itu mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, singkat dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, ditulis dengan menarik. Yang ketiga, terkadang itu greeting card disertai dengan gambar juga. Dan yang keempat, dikemas dengan sangat menarik. Itu adalah karakteristik dari greeting card. Kemudian, expression dari greeting card atau kata-kata yang biasa digunakan pada greeting card. Yang pertama itu may. May itu secara kaidah adalah artinya bolehkah kan. Namun dalam greeting card, may itu berarti semoga. Yang kedua, wish yang berarti harapan. Kemudian yang ketiga adalah joy, gembira. Yang keempat, peaceful and blessed, artinya diberkahi. Yang kelima, treasure, artinya hadiah. Lalu forgiveness, memaafkan. Kemudian apologize, meminta maaf. Lalu gratitude, terima kasih. Kemudian mistake atau kesalahan. Dan yang terakhir prosperity atau makmur. Nah, kata may sebagai contohnya adalah may this year bring you a lot of happiness and luck. Nah, ini untuk ucapan Happy New Year atau tahun baru ya.
Nah, yang kedua, wish you all a very happy and fun-filled New Year. Nah, ini juga untuk tahun baru. Kemudian yang ketiga, wish you lots of love, joy, happiness. Jadi itu harapan. Jadi semoga kamu itu gembira, kemudian disayangi, pokoknya selalu yang terbaik-baik gitu. Ini biasanya digunakan untuk birthday card. Kemudian, wishing you a peaceful and blessed in this new year. Ini digunakan kartu ucapan temanya New Year juga. Kemudian, may the good times and treasure of present become the golden memories of tomorrow. Happy New Year. Ini juga Happy New Year. When a mistake turn forgiveness. Ini biasanya digunakan ketika Idul Fitri. Jadi kan kalau Idul Fitri biasanya ada bingkisan-bingkisan gitu kan. Nah, itu biasa ditaruh greeting card. Nah, ini kata-katanya yang biasa juga digunakan. Kemudian, I want to apologize for all I have done. Nah, ini juga sama. Lalu, I hope you feel every day how grateful I'm for you and for all you do. Ini juga sama. Lalu, learn from the mistake to be a better person. Ini juga digunakan untuk Idul Fitri. Kemudian, hope you always get happiness, purposely, and full of luck in this new year. Kalau yang ini untuk tahun baru. Oke. Jadi, greeting card itu banyak sekali tema-temanya. Ada yang birthday, kemudian ada yang New Year, terus ketika mengucapkan seseorang yang sakit semoga cepat sembuh, itu get well soon itu ya, well soon card. Kemudian ada lagi tentang congratulation, kemudian tentang apa lagi ya, masih banyak lagi. Pokoknya kalian gunakan internet, gunakan Google untuk mencari contoh-contoh dari greeting card. Itu pasti ada Mother's Day juga, terus Hari Raya Idul Fitri itu juga. Kemudian ada contoh dari greeting card ini yang tema birthday ya. Nah, greeting card itu ada 3 struktur atau 3 urutan. Nah, di greeting card itu isinya yang pertama ada pengirimnya atau penerimanya atau receiver. Jadi yang di sini contohnya Dear Haris, itu untuk penerimanya si Haris. Happy birthday my dear friend. Thank you for all the good things you've done for me so far. My God facilitate you to achieve your expectation. Nah, itu adalah isi dari greeting card atau harapan dari Faruk untuk si Haris ketika ulang tahunnya. Kemudian yang paling bawah itu ada nama pengirim yaitu Faruk. Yang selanjutnya adalah how to make greeting card atau bagaimana cara membuat greeting card. Yang pertama adalah determine the theme atau menentukan tema. Jadi pilih tema sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan kalian memilih tema birthday atau New Year atau congratulation, kemudian Mother's Day dan banyak lagi. Kemudian select an attractive image or color on the paper. Jadi pilih gambar atau warna yang menarik pada kertas. Jadi kalian itu memilih gambar atau warna yang menarik dan kalian taruh di greeting card itu. Kemudian write the name of the recipient. Jadi tulis nama penerima seperti tadi kan, Dear siapa, misalkan Dear Marsha, Dear Mona, atau Dear siapa gitu. Kemudian write the case of the speech. Jadi tulis inti dari ucapan. Itu adalah inti dari kenapa kalian ngirim greeting card itu. Misalkan kalian teman kalian ulang tahun, ya semoga bahagia selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari inti atau inti dari greeting card. Kemudian write the name of the sender, yaitu tulis nama pengirim. Nah, itu tulis nama kalian. Jadi, agar yang menerima itu tahu siapa yang mengirim greeting card tadi. Lalu yang keenam adalah attractively packaged atau dikemas dengan menarik. Misalkan greeting cardnya dikasih pita atau
dikasih stiker-stiker apa, itu boleh banget. Jadi greeting card itu identik dengan sangat menarik supaya penerimanya itu seneng pengen ngebacanya gitu loh, tertarik pengen membaca greeting card itu gitu. Kemudian yang selanjutnya itu pasti yang kalian tunggu-tunggu ya. Jadi selanjutnya ini adalah tugas. Ini tugas untuk individu. Oke? Ingat ya, untuk individu, yaitu membuat greeting card. Yang kedua, pilih tema selain birthday. Jadi kalian boleh memilih tema tentang New Year atau Mother's Day, kemudian Idul Fitri atau Congratulation, itu boleh pokoknya selain birthday. Kemudian gunakan warna-warna yang menarik pada greeting card. Itu kalian boleh menggunakan spidol atau apapun lah warna-warna yang menarik untuk menghiasi greeting card kalian ini. Lalu tambahkan gambar-gambar yang menarik pula. Nah, gambar-gambar di sini harus dicocokkan dengan tema dari greeting card. Misalkan kalian New Year, jadi nanti gambarnya itu kembang api, atau misalkan congratulation, itu kalian kasih gambar emoticon smiley atau mungkin emoticon yang bahagia gitu. Kemudian yang kelima, ditulis tangan dan menggunakan kertas gambar. Jadi tugasnya itu kalian membuat greeting card ini secara manual. Jadi kalian menulisnya pakai tangan ya. Jadi kayak surat gitu. Ditulis itu boleh pakai bolpen warna-warni. Pokoknya sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Nah, itu ditulis dalam kertas gambar. Kan kertas gambar kan gede. Kalian bisa nulisnya separuhnya boleh, atau full kalian bikin greeting card juga boleh. Satu aja ya tapi. Kemudian setelah selesai, kalian foto greeting card kalian lalu dikirimkan ke Google Classroom. Pokoknya bikin greeting card yang semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Pokoknya itu buatan kalian sendiri begitu. Kemudian batas pengumpulannya 3 hari setelah materi ini disampaikan. Nah, misalkan materi ini disampaikan hari Senin, kemudian kalian maksimal pengumpulannya itu hari Rabu. Jadi setelah hari Rabu nanti tidak dinilai ya kalau kalian mengumpulkannya setelah hari Rabu. Jadi jeda pengumpulannya hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pokoknya setelah materi ini disampaikan. Dan dikirimkannya ke Google Classroom, jangan lupa. Oke, nah nanti ada 2 tugas. Yang pertama ini kan membuat greeting card ini tadi. Nah, yang kedua itu tugas mengerjakan pilihan ganda. Nanti tugasnya juga dikirim via Google Classroom. Nah, tugas pilihan gandanya ini harus kalian kerjakan sekarang juga setelah materi ini selesai. Nah, nanti jawabannya dikirimkan juga ke Google Classroom. Oke? Paham ya teman-teman? Oke, terima kasih semuanya yang udah mau belajar hari ini. Semoga materi yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat buat kita semua ya. Jadi, materi hari ini kita telah membahas tentang greeting card atau kartu ucapan. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, kemudian kalian juga jangan lupa untuk belajar. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.